Ku nikmati kehadiranmu bermuara dalam hatiku saat ku memandang wajahmu. Damai memenuhi aku, lepas segala bebanku, terhanyut ku dalam kasih-Mu saat ku memandang wajah-Mu. Ku temukan hidup saat ku memandang wajah-Mu. Ku temukan hidup saat ku memandang wajah-Mu. Ku temukan hidup. Shalom jemaat Tuhan, selamat datang di ibadah online GMS Ambon. Senang berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara, dan kami rindu untuk menyambut Anda yang baru pertama kali beribadah bersama kami. Kami ucapkan welcome home. Dan bagi Anda yang rindu untuk tergabung bersama kami dalam Connect Group, Anda dapat menghubungi nomor WhatsApp yang tertera di layar kaca Anda. Dan saat ini kita akan mempersiapkan persembahan. Anda dapat mempersiapkan persembahan Anda dengan cara mentransfer atau men-scan QR Code yang tertera di layar kaca Anda. Dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe YouTube GMS Sulam Papua. Dan saat ini kita akan memulai ibadah kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Kami mengucap syukur untuk setiap kebaikan Tuhan. Dan kami siap Tuhan untuk Engkau taburi sesuatu yang baru di dalam hati kami dan di dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat beribadah. Tahun 2022, tahun mimpi dan penglihatan. Oh, betapa mulianya mimpi Bapa atas kita anak-anaknya. Adopsilah dalam jiwa visi kerajaan sorga atas hidup kita, atas keluarga kita, atas pekerjaan dan bisnis kita, atas masa kecil, masa muda, dan masa tua kita. 2030, 300 gereja, urapan korporat untuk kita semua. Bayarlah harga kekudusan demi sebuah mimpi dari Allah. Apapun yang terjadi tahun ini, peganglah perjanjianmu dengan Tuhan erat di dada. Bersabar dalam menanti janji, sebab pengharapan tidak mengecewakan. Latihlah telinga roh dan kepekaan sebelum membuat perencanaan dalam hikmat-hikmat yang tak terduga. Bahkan langit pun bukanlah batasnya, hingga keturunan kita menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Generasi bapa dan generasi anak berlomba-lomba dalam gelanggang ilahi. Visi anak-anak kita akan melampaui mimpi kita. Di sini Tuhan setia hingga ribuan generasi. Saling mengasihi dan saling mengampuni saat Tuhan meninggikan kita. Tiada batu sandungan bagi generasi anak panah. Melejit dari tangan pahlawan, pandanglah jauh ke depan melampaui masa hidup kita. Lihatlah, 1000 gereja dan 1 juta muridnya.
Haleluya. Bagi anak domba, Kau yang berkuasa Tuhan, kuasa selamanya. Kami puji Engkau Yesus. Haleluya. Haleluya. Bagi anak domba, Kau yang bertahta, yang duduk di tahta. Oh, haleluya. Oh, haleluya. Bagi anak domba, haleluya. Berkuasa selamanya. Haleluya. Oh, haleluya. Oh Yesus, bagi anak domba yang duduk di tahta. Oh, haleluya. Haleluya. Bagi anak domba, Kau yang berkuasa, berkuasa selamanya. Oh, haleluya. 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 Bagi anak domba yang duduk di tahta. Oh, haleluya. Haleluya. Bagi anak domba, berkuasa selamanya. Bagi anak domba, oh, bagi anak domba, bagi anak domba, bagi anak domba, bagi anak domba, berkuasa selamanya. Oh, hanya Kau Yesus, Tuhan Allah kami. Yesus Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima pujian, hormat dan kuasa, sebab Kau telah ciptakan segalanya. Oleh karena kehendak-Mu, semuanya itu telah ada.
dan diciptakan untuk kemuliaan-Mu. Terpujilah Tuhan. Sana terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Sana terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Yesus Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima pujian, hormat dan kuasa
Yesus. Oh, oh, Hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Oh, oh, Hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Oh, oh, Hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Terpujilah Tuhan Yesus. Oh, terpujilah Tuhan Yesus. Terpujilah Engkau Yesus Tuhan. Hanya Kau satu-satunya. Kau layak. Kami mau Tuhan, kami mau memuji-Mu. Kami mau bersorak. Haleluya. Yesus, Yesus Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu. Selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Dan bersoraklah bagi Dia. Pujian, hormat,
Yes, my soul does burn within me. I feel Jesus in this place. I feel Jesus in this place. I feel Jesus in this Saat ku datang bersujud dalam hadirat-Mu, masuk tempat yang kudus dan memandang wajah-Mu, anugerah-Mu yang melimpah Kau perlihatkan bagiku. Ku hanya dapat menyembah dan berseru saat ku datang bersujud dalam hadirat-Mu, masuk tempat yang kudus dan memandang wajah-Mu, anugerah-Mu yang melimpah Kau perlihatkan bagiku. Ku hanya dapat menyembah dan berseru, Kau ajaib di tempat ini, ya Bapa. Kau ajaib di tempat ini, Abba Bapa. Kau layak
ajaib di tempat ini, ya Bapa. Kau layak terima pujian, terima pujian. Hidupku bagimu, kau ajaib di tempat ini, ya Bapa. Kau layak terima pujian, kau layak terima pujian. Hidupku bagimu, kau ajaib di tempat ini, ya Bapa. Kau ajaib terima pujian. Hidupku bagimu, kau ajaib di tempat ini, ya Bapa. Buat jiwaku, buat jiwaku, Yesus yang termanis. Buat jiwaku, ku cinta selamanya. Yesus, Yesus
Yesus yang termanis buat jiwaku, buat jiwaku, buat jiwaku. Yesus yang termanis buat jiwaku, ku cinta selamanya. Oh Yesus, Yesus yang termanis buat jiwaku, buat jiwaku, buat jiwaku. Yesus yang termanis buat jiwaku, ku cinta selamanya. Yesus yang termanis, Yesus yang termanis buat jiwaku, buat jiwaku. Oh Yesus, buat jiwaku. Yesus yang termanis buat jiwaku, ku cinta selamanya. Oh, Yesus yang termanis buat jiwaku, kau termanis Tuhan. Oh Yesus, buat jiwaku. Yesus yang termanis buat jiwaku, ku cinta selamanya. Kami mengasihi-Mu, oh Tuhan Yesus. Yesus yang termanis buat jiwaku, buat jiwaku, buat jiwaku. Yesus, Yesus yang termanis buat jiwaku, ku cinta selamanya. Oh, ku cinta selamanya. Oh Yesus, ku cinta selamanya. Bapa di surga, kami menyambut kehadiran-Mu dalam setiap ruangan di mana kami berada di tempat ini Tuhan. Kami percaya Tuhan ada kasih rahmat-Mu yang menyambut kami semuanya dan melayakkan kami boleh masuk dalam hadirat-Mu yang kudus. Kami rindu sekali untuk mendengarkan sabda firman-Mu. Berbicaralah buat kami semuanya, sebab kami rindu supaya firman-Mu Tuhan mengubahkan kehidupan kami semakin mengenal Engkau lebih lagi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, selamat datang dalam Extravagant Worship yang kedua
Dan ini sekaligus menyambut momen Natal bersama-sama dengan kita semuanya. Momen yang berbahagia di mana kita memperingati karya agung daripada Bapa di sorga yang menyerahkan anaknya yang tunggal untuk menjadi juru selamat bagi kita semuanya. Hari ini saya rindu menyampaikan firman Tuhan sesuai dengan tema yang ada, yaitu Yesus. Saya percaya satu nama ini adalah nama yang luar biasa. Mari bersama-sama kita menerima firman Tuhan. Untuk itu mari kita buka sama-sama dalam kitab Matius pasal yang ke-16. Ada beberapa ayat yang akan kita baca. Saya akan bacakan satu persatu sambil saya bisa memberikan penjelasan kepada kita semuanya. Supaya kehidupan kita semakin menangkap kebenaran dan rema daripada firman Tuhan. Matius pasal 16 ayat 13 sampai yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Pengakuan Petrus. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Ada sebuah pertanyaan dari Yesus kepada para murid yang ada di sekitarnya ketika mereka berjalan dari suatu tempat ke tempat yang lain. Dan dalam perjalanan itu, dalam sebuah perhentian yang sejenak, Yesus bertanya kepada para murid-murid, siapakah anak manusia itu menurut kata orang? Ketika kita dalam sebuah kesempatan diberikan sebuah pertanyaan. Ketika kita menerima pertanyaan itu, saya percaya pertanyaan itu pasti punya maksud dan tujuan buat Anda yang ditanya. Apalagi jika hari ini yang bertanya itu adalah sosok pribadi yang agung, yaitu Yesus. Terlebih kepada para murid, Yesus bertanya dengan tegas, bagi kata orang, siapakah anak manusia itu? Pertanyaan yang demikian saya percaya bukanlah sebuah kebetulan. Tidak ada yang kebetulan jika itu keluar dari mulut pribadi Allah ataupun Yesus sendiri. Dan ketika Yesus bertanya kepada para murid, saya percaya ada maksud dan tujuan yang mulia. Jadi pertanyaan daripada Yesus kepada para murid bukanlah sebuah pertanyaan yang iseng, yang tanpa tujuan. Tetapi di dalamnya pasti ada maksud-maksud yang sebentar lagi Tuhan akan sampaikan kepada kita yang mendengar. Lalu jawab mereka, yaitu para murid. Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia. Dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Ketika para murid menjawab pertanyaan daripada Yesus, dengan cepat mereka bertanya, mereka menjawab. Bagi banyak orang, Yesus adalah Yohanes Pembaptis. Bagi sebagian orang, mereka berkata Yesus adalah Elia. Dan sebagian orang berkata bahwa Yesus adalah Yeremia. Jika kita mempelajari dari setiap jawaban yang ada, para murid ini menangkap baik dari dekat ataupun kejauhan dari apa yang mereka dengar, dari apa kata orang. Seringkali dalam kehidupan ini, kita seringkali mendengar apa yang orang lain itu percakapkan. Baik mereka yang melintas lewat, sambil mereka berbicara kita dengar, atau mungkin yang di sekeliling kita waktu mereka bicara kita juga dengar. Demikianlah para murid itu memperoleh jawaban dari pertanyaan Yesus. Dari apa yang murid itu dengar, mereka menjawab. Orang-orang itu berkata bahwa engkau adalah Mesias, engkau adalah Elia, engkau adalah Yohanes Pembaptis, dan engkau adalah Yeremia. Ketika para murid menjawab demikian, Yesus mendengar jawaban itu. Tapi Yesus tidak berhenti dalam pertanyaan yang demikian. Tapi Yesus punya maksud yang lain. Kemudian dikatakan di ayat 15, lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Satu pertanyaan bagi Yesus tidak cukup. Yesus melanjutkan kepada pertanyaan yang berikutnya. Jika kita di posisi yang sama dengan para murid, ditanya dengan pertanyaan yang demikian bahkan secara berturut-turut, maka saya percaya apa yang dikehendaki Allah adalah sebuah kedalaman dalam jawaban kita. Yesus menghendaki sesuatu yang berbeda. Yesus menghendaki sebuah jawaban dengan maksud lewat pertanyaan ini ada perbandingan. Perbandingan apakah itu? Perbandingan dari apa yang murid itu dengar dari kebanyakan orang. Dan perbandingan dengan apa yang murid itu rasakan atau terima atau percayai tentang siapakah anak manusia itu, yaitu pribadi Yesus itu sendiri. Disinilah sebetulnya ujung daripada pertanyaan Yesus. Yesus
bertanya kepada para murid ini dengan satu tujuan, supaya pada perjalanan ketika para murid ini mengiring Yesus, setiap kita semuanya juga akan sampai kepada satu waktu di mana kita akan merasakan Yesus itu bertanya kepada diri kita. Dalam sebuah momen yang mungkin kita gak pernah duga. Saya percaya para murid itu juga gak pernah menduga bahwa di momen itu Yesus bertanya kepada mereka. Pertanyaan yang sederhana, tapi pertanyaan yang punya maksud dan tujuan tertentu. Yesus rindu sekali mendengar dari setiap orang yang mengikuti dia. Bagi kamu, bagi Anda, bagi setiap kita yang mengikut Tuhan, siapakah aku ini bagimu? Siapakah anak manusia itu bagi Anda? Dan hari itu Simon menjadi wakil daripada para murid yang ada di sekitarnya. Dia langsung spontanitas, dia menjawab kata Yesus kepadanya. Ayat 16 berkata, maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Sekali lagi, maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Seperti yang kita tahu, Petrus seringkali digambarkan sebagai pribadi yang spontan menjawab. Dia cepat bicara, daripada dia berpikir. Dia seringkali spontan menjawab sesuatu lebih cepat daripada apa yang dia pikirkan. Tapi hari itu Yesus menangkap kata-kata Simon dengan sesuatu yang berbeda. Ketika Simon Petrus menjawab, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kemudian Yesus menjawab kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga. Hari itu Yesus pun tertegun dengan jawaban seorang Simon yang begitu cepat, tetapi gak seperti biasanya. Jawaban yang mungkin tergesa-gesa, terburu-buru. Tetapi jawaban ini penuh hikmat, penuh kebijaksanaan. Bahkan ternyata Yesus sendiri menyingkapkan bahwa jawaban seorang Petrus adalah jawaban yang ternyata itu berasal daripada Bapa di sorga. Simon menjawab bahwa bagi dirinya Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Apa itu Mesias? Mesias adalah orang yang diurapi. Jika kita bicara tentang seorang yang diurapi, itu berarti bahwa pribadi Yesus adalah seorang yang dipilih oleh Allah. Dipilih oleh Bapa di sorga. Tetapi bukan sekedar pemilihan biasa. Tetapi seorang yang diurapi adalah seorang yang dipilih dengan maksud untuk mengerjakan kehendak Bapa di sorga. Lalu apa bedanya dengan jawaban orang-orang yang lain yang berkata bahwa bagi mereka Yesus adalah Elia, Yesus adalah Yohanes Pembaptis. Bukankah mereka sama-sama besarnya? Bukankah mereka itu disebut para nabi yang adalah penyambung lidah Allah? Bahkan mereka juga adalah orang-orang yang punya kuasa untuk mendatangkan mujizat. Bahkan untuk memberitakan kabar baik kepada banyak orang. Dan banyak orang juga diselamatkan. Disinilah letak perbedaannya. Ketika Simon berkata, engkau adalah Mesias. Kata Mesias bukan sekedar bicara tentang seorang yang diurapi dan dipilih. Tetapi Mesias bicara tentang bahwa engkau adalah juru selamat. Para nabi memberitakan tentang Mesias. Para nabi memberitakan tentang pribadi yang akan datang yang menebus dosa umat manusia. Tetapi Simon sendiri berkata bahwa bukan seperti kata orang, tapi dirimulah, pribadimulah adalah pesan yang dikatakan oleh banyak para nabi itu. Engkau sendirilah sang juru selamat itu. Disinilah Yesus meneguhkan perkataan Simon, benar, akulah Mesias, akulah utusan dari Allah Bapa di sorga. Seorang yang diurapi dengan tujuan yang mulia, yaitu lewat hidup, lewat pribadi Yesus, banyak orang akan diselamatkan. Dialah sumber keselamatan itu. Dialah sang penebus itu. Di ayat 17, Yesus sendiri juga mengatakan kepadanya, berbahagialah engkau Simon, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan,
Di dalam ayat ini, Yesus berkata kepada Simon, berbahagialah kamu Simon. Kata-kata berbahagialah itu yang menjadi pesan pada malam hari ini kepada Anda semuanya yang di rumah. Mengapa seorang Simon dikatakan berbahagia oleh Yesus? Sama-sama kita bisa renungkan kebenarannya. Bahwa Yesus berkata demikian kepada Simon dengan maksud dua hal yang utama ini. Mari kita perhatikan dalam kitab Hosea pasal yang ke-6. Dalam kitab Hosea pasal yang ke-6 ayat 1 dikatakan demikian. Mari kita akan berbalik kepada Tuhan sebab dialah yang telah menerkam dan yang akan menyembuhkan kita, yang telah memukul dan yang akan membalut kita. Sekali lagi, mari kita akan berbalik kepada Tuhan sebab dialah yang telah menerkam dan yang akan menyembuhkan kita, yang telah memukul dan yang akan membalut kita. Mengapa seorang Simon dikatakan berbahagia ketika dia mengucapkan yang demikian dan Allah sendiri yang menaruh kata-kata itu dalam diri seorang Simon. Karena pada masa itu, pada detik itu, Simon memperoleh sebuah pewahyuan yang datangnya dari sorga. Berbeda dengan orang-orang sekitarnya yang tidak mendapatkan pewahyuan itu. Tetapi Simon beroleh perkenanan daripada Tuhan. Dia memperoleh jawaban. Jawaban ini yang secara tidak langsung menjelaskan tentang pribadi Mesias. Mengapa Mesias ini penting bagi umat manusia? Mengapa pribadi Mesias itu penting bagi kita semuanya? Karena di dalam pribadi inilah Hosea 6 ayat 1 terkandung sebuah maksud yang menjelaskan kepada Anda bahwa oleh karena dialah yang sudah diserahkan ganti dosa kita untuk berkorban bagi Anda dan saya. Maka Tuhan mengendaki, Bapa di sorga mengendaki lewat Hosea 6 ayat 1 ini. Supaya kita semuanya berbalik kepada Tuhan. Dari cara hidup kita yang salah, dari cara hidup kita yang lama, dari kehidupan kita yang lalu, dari kebiasaan-kebiasaan daging kita. Kehidupan yang dosa, kehidupan dengan kesalahan-kesalahan yang mendatangkan kedukaan. Tidak hati yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan mengendaki supaya kita semuanya oleh karena Mesias yang hadir dalam kehidupan kita. Kita memberikan respon. Disinilah letak kebahagiaannya. Yaitu barang siapa berbalik kepada Dia. Hari ini Tuhan memanggil Anda. Lewat satu nama ini, Yesus. Setiap kita semuanya berbalik daripada jalan yang salah. Untuk kita tinggalkan yang lama. Sesungguhnya firman Tuhan berkata yang lama sudah berlalu. Dan sesungguhnya yang baru sudah datang. Kabar baik ini diberitakan kepada Anda semuanya. Dan janji Tuhan ini diterima kepada Anda yang percaya. Dan menerima Dia sebagai Tuhan, Yesus, Raja, Juru Selamat bagi kehidupan kita semuanya. Mari posisikan diri kita jadi orang yang meresponi kebenaran firman Tuhan yang ada dalam Hosea 6 ayat 1 ini. Mari kita akan berbalik kepada Tuhan. Sebab Dialah yang telah menerkam dan yang akan menyembuhkan kita. Yang telah memukul dan yang akan membalut kita. Dia bukan hanya juru selamat. Tetapi dalam keselamatan yang kita peroleh, Tuhan punya rencana yang mulia untuk menyembuhkan Anda dari luka masa lalu Anda. Dari setiap sakit penyakit yang mungkin hari ini mengikat kehidupan Anda. Dari setiap kebencian, kemarahan, kekecewaan yang Anda alami. Dan berulang kali Anda berusaha keluar bebas dari setiap ikatan itu. Dari kondisi itu. Tetapi Anda tidak menemukan jawaban. Karena jawabannya bukan terletak di dunia ini. Jawabannya bukan terletak di kanan kiri Anda. Bukan di pribadi orang-orang di sekitar Anda. Tetapi sesungguhnya orang di sekeliling Anda juga pernah mengalami masa yang sama seperti Anda sendiri alami. Mereka pernah sakit. Mereka pernah tersakiti batinnya. Mereka pernah terluka. Mereka pernah dikecewakan. Mereka pernah pahit dengan seseorang. Mereka pernah tidak dapat tidur karena setiap masalah yang mereka alami. Pergumulan yang mereka hadapi. Tapi satu hal. Berapapun mereka mencoba untuk keluar dari setiap problema yang ada. Berapapun mereka sudah berusaha untuk keluar dari setiap ikatan yang ada. Satu waktu kelak mereka menyadari bahwa hidup ini terbatas. Pertolongan dari manusia terbatas. Tetapi tidak demikian daripada Tuhan kita. Bapa di sorga merelakan anaknya tunggal.
untuk diserahkan supaya setiap kita semuanya oleh karena inisiatif Bapa di surga kita beroleh keselamatan. Mari ambil keputusan hati untuk kita berbalik kepada Tuhan. Agama tidak pernah cukup buat hidup kita. Dan agama tidak pernah memberikan jaminan keselamatan untuk kita semuanya. Agama itu dibuat oleh manusia. Tetapi kelahiran Yesus, kematian Yesus, dan kebangkitan Yesus adalah inisiatif dari Bapa di surga. Hanya karena inisiatifnya kita dapat anugerah dan pertolongan. Terimalah saat ini pertolongan dari Tuhan untuk hidup Anda. Dan Simon dikatakan berbahagia. Bagi setiap orang yang percaya, Anda harus berbahagia. Sedemikian Allah menghendaki Anda berbahagia. Anda ditolong oleh Dia. Tetapi bukan hanya berbahagia karena keselamatan yang kita peroleh. Tetapi berbahagia menurut firman Tuhan dikatakan demikian dalam Hosea 6 ayat 3. Dalam Hosea 6 ayat 3 dikatakan, marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan. Seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Kabar baik, kabar gembira buat Anda semuanya. Barang siapa sudah percaya kepada Tuhan, ada jaminan keselamatan. Tetapi bagi kita, setiap kita semuanya yang ada dalam kehidupan ini, yang masih menjalani kehidupan kita, dengan kita terus berkomitmen untuk bertumbuh di dalam Tuhan, dalam iman percaya kita. Kebahagiaan yang Anda perlu miliki adalah kebahagiaan karena Tuhan menghendaki supaya kita sungguh-sungguh mengenal Tuhan kita. Bahwa kita semuanya mengenal Dia dengan sungguh-sungguh. Mengapa mengenal Tuhan itu perlu? Mengapa hal ini diperlukan? Karena inilah kebenarannya Bapak Ibu Saudara sekalian. Dikatakan di dalam kitab Matius pasal 7 ayat 21 sampai 23 demikian. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Pada waktu itulah, aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Jelas sekali firman Tuhan berkata, bukan orang yang berseru-seru kepada Tuhan. Tuhan, Tuhan. Bukan mereka lah yang diselamatkan. Dan juga bukan orang yang seperti ini, yaitu yang bernubuat, yang mengusir setan, dan hanya mengadakan mujizat tanpa pengenalan akan Tuhan. Kepada mereka, Yesus itu dengan terus terang, dia berkata, pada waktunya aku akan menghardik mereka. Enyahlah, aku tidak mengenal kamu. Ada sebuah highlight, ada sebuah poin utama yang Yesus, Tuhan kita, katakan kepada murid, kepada orang-orang yang mengikut dia. Bukan karena engkau sudah melayani aku, bukan karena engkau sudah beribadah kepadaku, bukan karena engkau sudah melakukan setiap aktivitas agamawi, bukan karena engkau sudah melakukan banyak sekali agenda-agenda rohani dalam hidupmu. Tetapi semuanya itu menjadi kosong jika satu hal ini Tuhan tidak dapati dalam kehidupan kita, yaitu roh pengenalan di dalam diri kita. Pengenalan kita bukan bertambah dari waktu ke waktu. Pengenalan kita justru tidak mengalami peningkatan. Tuhan justru membenci orang-orang yang demikian. Bahkan mengusir orang-orang seperti mereka. Hari ini firman Tuhan mengingatkan kepada kita. Jangan sampai kita jadi orang yang termasuk bilangan yang demikian. Orang-orang yang terusir. Tetapi sebelumnya kita merasa diterima karena kita sudah melakukan pelayanan kita di hadapan Tuhan. Baik dalam gereja, dalam kehidupan sehari-hari, dalam aktivitas kita. Tetapi semuanya itu dipandang Tuhan kosong jika di dalamnya Tuhan tidak mendapati ada pengenalan kita kepada Tuhan. Dan kebenaran ini diteguhkan di dalam kitab Hosea 6 ayat 6.
Dikatakan demikian, sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan. Dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Ternyata firman Tuhan berkata, bukan yang dikehendaki Allah, bukanlah pengorbanan-pengorbanan persembahan kita. Bukanlah korban sembelihan kita. Tetapi yang Tuhan kehendaki setelah iman percaya, Tuhan menghendaki ada kasih dalam kehidupan kita. Dari sini saya jadi sadar. Dalam kitab Korintus berkata bahwa yang terbesar dari ketiga hal ini yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Yang terbesar di antara ketiga hal itu adalah kasih. Hari ini saya jadi sadar Bapak Ibu. Bahwa iman saja tidak cukup untuk mengikut Kristus. Kasihlah yang terbesar. Sesungguhnya Yesus itu datang ke tengah dunia ini bukan karena manusia tidak dapat melakukan hal yang benar. Tetapi sesungguhnya mereka sudah kehilangan kasihnya, pengenalan mereka kepada Tuhan Sang Pencipta. Di masa sekarang atau di masa yang lampau, banyak orang itu yang taat. Tapi taat saja tidak pernah cukup di mata Tuhan. Jika tidak didapati dalam diri kita, hati yang mengenal, hati yang berisi kasih kepada Tuhan. Biar lewat firman Tuhan ini, Anda menangkap sebuah kebenaran. Hari itu, Yesus berkata kepada Simon, berbahagialah kamu Simon. Simon menjadi berbahagia karena dia diwahyukan dua kebenaran ini. Untuk kita berbalik kepada Tuhan, karena Yesuslah Tuhan dan Juru Selamat. Hanya di dalam namanya ada jaminan keselamatan yang kekal. Barang siapa di antara Anda hari ini, Anda sadar dan disadarkan, diberikan pewahyuan, Anda diusik dan Anda diingatkan bahwa hidup kita ini berdosa, hidupmu itu berdosa. Mari berbaliklah kepada Tuhan dan jadilah berbahagia. Dan Yesus berkata kepada Simon, berbahagialah kamu Simon. Hal yang kedua yang didapati oleh Simon adalah dia berbahagia karena Tuhan mengingatkan kepada dia untuk mengenal Yesus dengan sungguh-sungguh. Itulah yang dikehendaki Bapa di sorga dalam kehidupan setiap Anda, baik yang belum mengenal Tuhan dan Anda yang sudah mengikut Tuhan. Mari sama-sama kita datang kepada Tuhan. Firman Tuhan sudah selesai dibagikan. Saya percaya tiba waktunya untuk kita memberikan jawaban, memberikan respon kepada kebenaran firman Tuhan. Mari tundukkan kepala kita datang kepada Tuhan. Yesus yang termanis buat jiwaku, buat jiwaku, buat jiwaku. Yesus yang termanis buat jiwaku, ku cinta selamanya. Mari dengan seluruh hati katakan Yesus yang termanis. Yesus yang termanis buat jiwaku, Buat jiwaku, buat jiwaku. Yesus yang termanis buat jiwaku, ku cinta selamanya. Oh Yesus yang termanis, Yesus yang termanis buat jiwaku, buat jiwaku, buat jiwaku. Yesus yang termanis
jiwaku, ku cinta selamanya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, tiba waktunya hari ini untuk kita membuka diri, memastikan bahwa setiap firman Tuhan yang ditaburkan ke dalam diri Anda tidak ada yang gugur dan menjadi sia-sia. Jika ada di antara Anda hari ini, Anda diingatkan bahwa hidup Anda itu berdosa, hidup Anda itu salah di hadapan Tuhan, dan Tuhan sanggup memberikan anugerah, melayakkan Anda, memberikan perkenanan untuk hidup Anda diubahkan, dan Anda ditebus oleh darahnya yang kudus dan diselamatkan. Mari letakkan tanganmu di dadamu sebagai tanda bahwa hari ini engkau mau membuka diri dan menerima Yesus masuk ke dalam hidupmu. Mari letakkan tanganmu di dadamu sebagai tanda dan respon di hadapan Tuhan, dan saya akan berdoa bagi Anda. Bahwa di surga hari ini, aku bersyukur pemberitaan firman Tuhan tiada yang gagal. Pemberitaan firman Tuhan itu penuh kuasa, dan hari ini adalah kabar baik bagi setiap orang yang mendengar. Terimalah saat ini juga kabar baik, jaminan keselamatan daripada Tuhan. Bukankah oleh darah yang kudus engkau sudah ditebus? Oleh karena pengorbanannya hari ini, Dia menanggung setiap ganjaran, ganti setiap dosa-dosamu. Dan terimalah saat ini juga karya Kristus yang menebus hidupmu, mengangkat engkau dari lubang, dari kubangan lumpur, dan menyelamatkan hidupmu, memberikan anugerah kepada hidupmu, dan kuasa untuk hidup baru, untuk diselamatkan, untuk memulai kehidupan yang benar di hadapan Tuhan. Terimalah setiap anugerah ini atas hidupmu, dan jadilah baru. In the name of Jesus, di dalam nama Tuhan Yesus, terimalah keselamatan ini. Terimalah keselamatan ini. Dan bagi Anda yang hari ini sudah mengikut Tuhan begitu lama, dan Anda disadarkan bahwa hari ini barangkali Anda termasuk orang-orang yang mengikut Tuhan, dan justru selama ini bersembunyi di balik setiap pelayanan, bersembunyi di balik setiap aktivitas rohani, dan Anda merasa sudah layak, sudah berkenan di hadapan Tuhan, tetapi firman Tuhan ini justru menegur kita bahwa iman saja tidak cukup. Tuhan mengendaki dan memastikan bahwa hidupmu mengenal Dia dan penuh kasih di hadapannya. Mari angkat kedua tanganmu sebagai bukti bahwa hari ini kau mengambil sebuah komitmen untuk hidup baru. Berbalik kepada Tuhan, kembali kepada Tuhan, dan mengenal Dia sungguh-sungguh. Dan lebih lagi, mari angkat kedua tanganmu. Tuhan, hari ini aku melepaskan kasih. Kasih yang tulus, kasih yang apa adanya, kasih yang penuh anugerah. Sesungguhnya oleh kuat gagah kami gak mampu Tuhan, kami terbatas. Kami adalah ciptaan-Mu. Oleh sebab itu kami kembali kepada sumber yang benar, bahwa Engkau adalah sumber itu. Yang hari ini memberikan kami Tuhan, keberanian untuk mendekat ke tata yang suci. Untuk dikuduskan, untuk dilayakkan lebih lagi. Dan hari ini aku diangkat untuk kembali punya keyakinan dalam Engkau, untuk menjalani hidup yang benar dan kembali mengenal Engkau. Hari ini kami mengambil keputusan untuk tidak lagi mau jauh-jauh daripada-Mu. Kami mau kembali kepada kehidupan yang benar, berdoa tapi mengenal Engkau, memuji tapi dengan maksud mengasihi-Mu, beribadah dengan maksud untuk tidak jauh-jauh daripada-Mu, tetapi tinggal dekat, intim dengan pribadi-Mu. Layakkan kami, layakkan mereka Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, terimalah setiap anugerah daripada Allah yang menyambut pribadi-Mu, menguatkan Engkau dan meneguhkan pribadi-Mu. Hari ini, terimalah anugerah ini. Terimalah kasih daripada Tuhan. Kasih yang mendahului setiap kasih Anda kepadanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang mau mengasihi Dia, sama-sama katakan, amin. Puji Tuhan. Haleluya. Berapa banyak di antara kita yang berbahagia. Puji Tuhan. Selamat Natal bagi Anda semua yang di rumah. Saya percaya bahwa hari ini kita sudah menerima kebenaran firman Tuhan dan menikmati setiap pujian penyembahan yang ada. Dan saya percaya setiap Anda pasti diberkati dimanapun Anda berada. Tiba waktunya, hari ini kita datang kepada Tuhan dengan membawa persembahan kita di hadapan Dia. Dan bagi Anda yang akan memberikan persembahan, Anda dapat mengirimkan persembahan Anda lewat transfer atau dengan scan QR Code yang tertera di layar kaca Anda. Dan jika Anda sudah mempersiapkan diri untuk memberikan persembahan, kita akan berdoa bersama-sama dan kita akan terima berkat daripada Tuhan. Mari angkat
kedua tangan kita di hadapan Dia. Dan saya akan berdoa bagi Anda semuanya. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk suasana yang luar biasa dalam extravagant worship ini. Untuk atmosfer yang mengubahkan hidup kami Tuhan. Yang menerima kami apa adanya dan melayakkan kami untuk mendekat, duduk diam seperti Maria yang duduk diam di sebelah kaki Yesus. Tuhan, hari ini tiba waktunya kami memberikan persembahan kami. Kiranya Tuhan menerima setiap persembahan yang ada, yang timbul daripada hati kami yang terdalam untuk mengasihi Engkau lebih lagi. Biar ini dapat dipakai untuk memperluas dan memperlebar kerajaan surga di muka bumi ini. Tiba waktunya Tuhan, kami terima berkat-Mu. Bapak Ibu yang saudara yang terkasih dalam Tuhan, terimalah saat ini juga segala berkat yang terbaik dari Bapa di surga yang mengasihi Anda lebih dahulu. Dan Dia mengasihi dengan begitu tulus apa adanya bagi Anda semuanya. Terimalah juga penyata daripada Tuhan Yesus Kristus. Dia hadir buat hidup Anda. Anda tidak berjuang seorang diri, tetapi Dia menyertai hidup Anda. Dia Immanuel. Dan terimalah juga persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, baik hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Setiap Anda yang bersuka cita dengan Natal yang sudah tiba ini, sama-sama katakan, Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat Natal.